Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran masih di tema 9 ya, kayanya negeriku. Nah, di subtema baru, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan, siswa mampu menentukan perubahan suatu energi dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu menulis contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya dengan benar. Nah, kita mulai ya untuk pembelajaran yang pertama. Nah, di sini Bapak memiliki contoh dari perubahan energi ya. Nah, perubahan energi di sini ada sebuah gambar kincir angin. Nah, ini merupakan perubahan energi dari angin menjadi energi gerak. Nah, jadi angin ini menggerakkan kincirnya ya, sehingga kincir ini bergerak. Kemudian ada juga tempat menanak nasi ya. Nah, ini merupakan perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, awalnya kan nasi yang dimasukkan air ya, kemudian mendidih dan menjadi nasi ya, beras menjadi nasi. Nah, ini juga merupakan perubahan energi di mana dia membutuhkan daya listrik. Selanjutnya, perubahan di sini ada arang ya. Nah, di sini merupakan perubahan energi dari angin menjadi panas. Jadi, awalnya api membakar arang tersebut, kemudian kita kipas ya, seperti membakar sate, itu akan menjadi energi panas. Ini merupakan perubahan energi menjadi angin menjadi panas. Kemudian ada juga kipas angin. Nah, ada yang tahu kira-kira perubahan energi apa yang terjadi? Ya, betul ya. Perubahan energi yang terjadi adalah dari listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, nah di sini kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai sumber daya alam. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu ya, karena Bapak sudah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya bahwa sumber daya alam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Contohnya seperti hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Ini merupakan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam ini memiliki jumlah yang terbatas. Nah, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya. Nah, apa saja sih manfaat dari sumber daya alam itu? Nah, yang pertama, manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung. Nah, di sini misalkan hasil pertanian dan perkebunan. Jadi, nanti pemanfaatan sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat yang dapat dirasakan langsung, dan yang kedua, manfaat yang tidak bisa dirasakan secara langsung. Nah, manfaat yang bisa dirasakan secara langsung ini misalnya seperti hasil pertanian dan perkebunan. Jadi, ketika kita misalkan mendapatkan beras, kita bisa langsung mengolahnya menjadi makanan. Nah, itulah merupakan manfaat secara langsung. Sedangkan manfaat secara tidak langsung artinya kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya seperti minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Atau contoh kecilnya seperti ketika kita ingin membeli baju, otomatis baju ini terbuat dari kain. Kain ini pun terbuat dari kumpulan benang. Nah, kumpulan benang ini pun berasal dari wool ataupun dari sutra ya, ataupun dari bahan-bahan fiber lainnya. Nah, jadi perlu adanya pengolahan terlebih dahulu sehingga itu bisa dikatakan sebagai manfaat kekayaan alam bagi masyarakat secara tidak langsung karena memerlukan pengolahan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam sendiri juga terbagi
dari hasil di mana sumber daya alam itu didapatkan. Contohnya seperti hasil pertanian. Nah, hasil pertanian ini ada contohnya seperti padi. Nah, kan manfaatnya untuk makanan pokok, terus kemudian ada jagung, bisa jadi makanan pokok ataupun makanan ternak. Kemudian ada juga kacang kedelai, bisa jadi bahan baku tahu, tempe, kecap, dan bahan baku susu. Ada juga hasil perkebunan seperti kelapa sawit, ada juga karet, ada juga tebu, ada juga kina. Kemudian ada juga hasil peternakan seperti daging, telur, ulat sutra yang menghasilkan bahan baku kain sutra, lebah juga menghasilkan madu. Nah, itu juga merupakan pemanfaatan sumber daya alam di hasil peternakan. Dan ada lagi hasil laut dan perikanan seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara. Dan terakhir, ada juga hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, belerang, grafit, dan marmer. Nah, ini semua merupakan contoh dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tugasnya sudah Bapak kirimkan di grup ya. Bapak tunggu hasil pengerjaan tugasnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.